Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Budiman, NPM 207064516139. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai tugas ulangan akhir semester genap mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Langsung saja ke materinya. Perulangan dan percabangan. Yang pertama adalah percabangan. Percabangan dalam pembuatan sebuah program adalah cara untuk memutuskan untuk melakukan perintah primitif tertentu dengan kondisi tertentu. Kondisi yang bisa digunakan adalah apakah suatu variabel berisi nilai tertentu dengan variabel yang digunakan untuk membuat suatu kondisi dari program. Pada contoh yang dapat dilihat pada tabel di bawah, merupakan kondisi di mana nilai dari variabel i lebih besar dari 0. Operator logika yang dapat digunakan dalam bahasa C Python. Dalam bahasa C, string, char atau char tidak bisa dikondisikan dengan menggunakan operator tersebut, tetapi Python bisa. Bisa dilihat flowchart di bawah ini dan algoritmanya. Contoh studi kasusnya adalah ganjil genap. Salah satu kasus yang mudah adalah bagaimana menentukan suatu bilangan adalah bilangan genap atau ganjil. Teori yang digunakan untuk menentukan suatu bilangan ganjil genap adalah jika bilangan tersebut dibagi dengan 2. Jika sisa hasil pembagiannya adalah 0, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Sedangkan jika hasil pembagian adalah 1, maka bilangan tersebut termasuk bilangan ganjil. Tabel berikut merupakan perancangan program dalam bentuk flowchart atau algoritma untuk kasus tersebut. Bisa dilihat flowchart dan algoritmanya di tabel berikut. Dari dua algoritma, kita dapat menyusun kode program dalam bahasa C atau Python sesuai dengan perintah primitif yang telah dideskripsikan pada flowchart atau algoritma di atas. Berikut merupakan implementasi rancangan program di atas dalam bahasa Python dan C. Bisa dilihat tabel berikut. Kode program 1 implementasi algoritma atau flowchart program deteksi bilangan ganjil atau genap dalam bahasa Python. Bisa dilihat di bawah ini. Lalu kode program 2 implementasi algoritma atau flowchart program deteksi bilangan ganjil genap dalam bahasa C. Bisa dilihat di bawah ini. Lalu switches. Switches merupakan salah satu percabangan yang menggunakan beberapa pilihan kondisi yang diinginkan. Switches terdapat pada C tetapi tidak terdapat pada Python dan digantikan dengan percabangan biasa. Bisa dilihat di bawah ini tabelnya, bahasa C dan bahasa Python. Lalu perulangan. Perulangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suatu nilai yang berurutan dan memproses data yang berurutan tersebut masing-masing. Perulangan sangat berguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang harus memproses beberapa data yang berurutan. Berikut merupakan contoh bagaimana mendeklarisasikan suatu perulangan pada perancangan program dengan flowchart dan algoritma. Bisa dilihat tabel berikut. Flowchart 1, flowchart 2, dan algoritmanya. Pada tabel tersebut, deskripsi yang dijabarkan pada kolom flowchart 1 adalah perulangan yang disebut dengan while do. Dan pada kolom flowchart 2 adalah perulangan yang disebut dengan for loop. Pada kolom paling kanan merupakan cara penulisan algoritma untuk perulangan for loop. Contoh studi kasusnya adalah pangkat dari suatu bilangan. Contoh kecil permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan perulangan adalah menghitung pangkat dari suatu bilangan. Penyelesaiannya cukup mudah, yaitu dengan melakukan perulangan sesuai dengan pangkat yang diinginkan dan melakukan operasi kali terhadap satu variabel yang pada saat inisialisasi diset ke nilai 1. Flowchart dan algoritma hasil perancangan program untuk menghitung pangkat suatu bilangan dapat dilihat sebagai berikut. Bisa dilihat tabel berikut flowchart dan algoritmanya.
Dapat dilihat pada hasil perancangan algoritma tersebut dikenalkan perulangan dengan menggunakan while. Perbedaan mendasar antara while dengan for adalah while Anda harus mengupdate sendiri variabel yang digunakan untuk proses perulangan, sedangkan pada variabel looping yang digunakan diupdate sendiri oleh program. Implementasi hasil perancangan pada bahasa pemrograman C dan Python dapat dilihat pada kode program 3 dan kode program 4. Bisa dilihat di bawah ini tabel. Kode program 3, implementasi algoritma dan atau pangkat flowchart program perhitungan dari suatu bilangan dalam bahasa Python. Lalu kode program 4, implementasi algoritma atau pangkat flowchart program perhitungan dari suatu bilangan bahasa C. Bisa dilihat tabel berikut. Sekian dari saya. Terima kasih.